Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala in'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di muqaddimah awal ini, marilah kita sama-sama senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmatnya yang tak terhingga yang diberikan kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Andai kata seluruh lautan, seluruh sungai-sungai dan air-air yang ada di atas muka bumi ini dijadikan tintanya untuk menulis nikmat Allah, dan seluruh pepohonan, ranting dan dahan-dahan di atas muka bumi ini dijadikan pulpennya untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah akhir zaman la nabiyya ba'dah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita selaku umatnya nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita pada kali ini adalah bahaya ghibah dan namimah. Apa itu ghibah? Ma huwal ghibah? Ghibah adalah membicarakan orang lain dengan sesuatu yang dibenci dari orang tersebut. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain dan orangnya tidak ada di tempat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW bersabda, ghibah adalah kalian membicarakan seseorang yang orang tersebut apabila mendengarnya akan benci atau tidak suka. Dalam arti kata membicarakan keburukan atau aib-aib orang lain. Kemudian sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana jika yang kami bicarakan itu mengandung fakta dan kebenaran? Maka sabda Rasulullah, berarti kalian sudah menghibahinya. Dan andai kata tidak sesuai dengan faktanya, berarti kalian sudah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini sudah sangat jelas bahwasanya ghibah adalah salah satu penyakit hati yang harus kita jauhi. Karena ghibah ini membicarakan aib orang lain, keburukan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita ceritakan aibnya tersebut. Dan bagaimana dengan namimah? Sedangkan namimah lebih spesifik lagi, yakni kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari keburukan-keburukan orang lain dengan cara mengadu domba. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia,
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu berprasangka, karena sebagian berprasangka itu adalah dosa. Dan janganlah di antara kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kalian saling menggunjing di antara yang lainnya. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik terhadapnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya Allah memerintahkan kita umat Islam, orang-orang yang beriman, untuk menjauhi berprasangka atau suuzon kepada orang lain. Kemudian kita juga diperintahkan untuk tidak mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kesalahan kita juga banyak, aib kita pun juga banyak. Dan lebih spesifiknya lagi di ayat ini, kita dilarang untuk ghibah, mencari-cari kesalahan atau keburukan saudara-saudara kita. Bahkan dalam ayat ini Allah mengumpamakan orang yang berghibah itu bagaikan seseorang yang memakai bangkai manusia saudaranya sendiri yang sudah mati. Logika saja, tentu kita akan merasa jijik. Maka kita diperintahkan untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dari sababiah ghibah dan namimah ini, karena sesungguhnya Allah Maha luas ampunannya dan juga Maha Penyayang. Para hadirin dimanapun Anda berada yang berbahagia, lantas apa dampak atau bahaya ghibah dan namimah ini? Sangat banyak sekali dampak positif jika kita melakukan ghibah atau namimah. Di antaranya, orang yang berghibah dan juga melakukan namimah bisa menyebabkan terputusnya tali silaturahim, bahkan bisa menyebabkan perpecahan dan juga bisa menyebabkan peperangan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan orang yang berghibah dan juga namimah ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum nanti di hari kiamat, orang biasa yang melakukan ghibah dan namimah ini akan disiksa dalam kuburnya karena sababiah dia mengungkit-ungkit, mengadu domba kesalahan orang lain. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di kuburan ini ada dua orang yang sedang disiksa. Orang yang pertama disiksa karena dia kencing tidak cebok, atau kencingnya kemudian membersihkannya tidak sampai tuntas. Maka berhati-hatilah kalau kita buang air kecil atau buang air besar, kita kencingnya harus sampai tuntas, sampai bersih untuk membersihkannya. Yang kedua, kenapa disiksa dalam kubur ini? Karena salah satu sebabnya yakni dia sering adu domba atau namimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah atau adu domba. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian dampak berikutnya, karena kita sering melakukan ghibah atau namimah, maka itu penyakit bisa mengotori qalbu kita. Hati kita semakin hitam dan berkarat. Tentunya kalau sudah hitam dan berkarat, akan semakin susah untuk dihilangkannya. Na'udzubillah,
thumma na'udzubillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, lantas bagaimana solusi kiat-kiat agar kita tidak melakukan ghibah atau namimah? Yang pertama, ingatlah seluruh perbuatan kita dari ujung rambut sampai kaki kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kolbu kita yang terdalam, pikiran kita, hati kita, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah dia lakukan. Yang kedua, bagaimana kiat-kiat kita agar kita terhindar dari ghibah dan namimah? Jauhi pertemuan-pertemuan dan perkumpulan-perkumpulan yang di situ ada ghibahnya, ada namimahnya. Bila perlu kita ingatkan, watawasobil haqq watawasobis sabr. Karena sebab ghibah dan namimah itu sangatlah luar biasa dampak negatifnya kepada kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kiat selanjutnya agar kita terhindar dari ghibah dan namimah, yakni ingatlah kematian. Ingatlah kematian, bahwa kematian itu pasti datang dan yang kita persiapkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena sebaik-baik nasihat adalah nasihat kematian. Dan selanjutnya, jika kita ingin menghindari ghibah dan namimah, tentu saja kita banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Jika kita belum sanggup, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, jika tidak sanggup, maka lebih baik kita diam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam harus bisa menjauhi dari dua penyakit hati yang sangat berbahaya ini, yakni penyakit ghibah dan namimah, karena dampaknya bisa menyebabkan kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya nanti di hari kiamat ada seseorang yang membawa amal yang sangat banyak. Amal puasanya ada, amal sholatnya ada, tapi dia menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, karena dia zalim kepada orang lain. Di antaranya ghibah, di antaranya namimah, sehingga amal-amalnya habis dan diberikan kepada orang yang dibicarakan tadi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tausiah kali ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dijauhi dari perkara ghibah dan namimah. Sebelum saya tutup tausiah saya, ada sebuah pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa membeli bakpia. Yuk kita hindari ghibah dan namimah, saudara. Insya Allah hidup kita berkah dan bahagia. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.